Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pagi ini kita akan melanjutkan bahasan terkait farmakokinetik pada gangguan ginjal dan gangguan hepar ya. Yang lalu sebelum hari raya kita sudah belajar terkait perubahan-perubahan apa saja yang dapat terjadi pada pasien dengan gangguan renal, dan di sana juga kita sudah belajar bagaimana cara menghitung clearance kreatinin ya, di mana saya sudah tekankan bahwa perhitungan clearance kreatinin itu nanti selalu keluar di ujian kompetensi ya. Jadi, setidaknya kalian bisa menghitung dengan menggunakan rumus Cockcroft and Gault, dan itu harus hafal ya. Jadi di sana yang lalu kita sudah tahu ya, data-data apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung clearance kreatinin dengan menggunakan rumus Cockcroft and Gault ya. Nah, nanti ketika ujian UKAI, biasanya Anda akan diberikan data-data seperti misalnya jenis kelamin, kemudian berat badan, ya, kemudian tinggi badan, serum kreatinin, ya, dan Anda kemudian akan diminta untuk menghitungnya. Nah, setelah menghitung itu, Anda akan diminta untuk menentukan dosis pada pasien tersebut itu berapa, gitu ya. Nanti akan diberikan data biasanya, datanya adalah misalnya kalau clearance kreatininnya antara 15 sampai 30 mililiter per menit, itu nanti penyesuaian dosisnya menjadi berapa persennya. Kalau misalnya 30 sampai 60 mililiter per menit, penyesuaian dosisnya menjadi berapa persennya gitu. Jadi kuncinya, adalah Anda mampu untuk melakukan perhitungan clearance kreatinin yang kita pahami, clearance kreatinin itu adalah suatu apa namanya, estimated glomerular filtration rate atau mencerminkan estimasi sejauh mana filtrasi glomerulus yang dimiliki oleh seorang pasien dengan gangguan ginjal, ya. Kita tahu bahwa GFR, glomerular filtration rate itu adalah mencerminkan fungsi, filtrasi ginjal, ya. Jadi seberapa apa namanya, seberapa besar sisa atau, fungsi yang dapat berjalan normal pada pasien tersebut itu bisa kita lihat dari besar GFR, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahwa yang lalu kan kita sudah bahas ya, bahwa pasien dengan gangguan ginjal itu ada beberapa stadium ya. Jadi antara satu pasien dengan pasien yang lain itu bisa berbeda sisa fungsi ginjalnya ya. Ada yang masih stadium 1, ada yang sudah stadium 3, bahkan ada yang sudah stadium 5, dan bahkan ada yang sudah stadium 5 dan membutuhkan renal replacement therapy ya. Terapi penggantian ginjal ya. Artinya apa? Artinya di sana bahwa ginjalnya dia itu sudah tidak berfungsi, atau kalaupun berfungsi itu hanya sangat sedikit ya, biasanya kurang dari 10 mililiter per menit ya kemampuan filtrasi glomerulusnya. Nah, biasanya pasien-pasien seperti itu sudah mengalami beberapa komplikasi yang menyebabkan dia perlu untuk dilakukan dialisis ya. Kenapa? Karena kalau nggak dilakukan dialisis nanti metabolit-metabolit toksik yang ada di dalam menumpuk di dalam darah itu dapat, mengganggu atau menyebabkan komplikasi-komplikasi lebih lanjut dan bahkan bisa menyebabkan pasien itu meninggal. Ya, nanti Anda akan belajar apa saja komplikasi dari pasien dengan gangguan ginjal, nanti kita ketemu di farmakoterapi 3 ya. Nah, oke. Jadi, ada yang dinamakan extracorporeal removal of drug, yaitu penghilangan obat ya, di luar tubuh ya, ekstrakorporeal itu di luar tubuh ya. Jadi, biasanya yang menghilangkan obat dalam tubuh kita ya ginjal kita sendiri, tapi karena ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, maka diperlukan
penghilangan dengan bantuan alat gitu ya. Nah, jadi, tujuannya adalah utamanya menghilangkan akumulasi obat dan metabolitnya ya, atau sebetulnya, eee, nggak hanya obat saja, tapi seluruh hasil metabolisme dari tubuh kita yang toksik itu harus dihilangkan ya. Seperti gampangnya contohnya adalah ureum ya. Ureum itu kalau kadarnya tinggi di dalam darah, maka dia bisa menimbulkan berbagai macam, gejala ya. Mulai dia bisa menimbulkan ensefalopati uremik ya, pasiennya ureumnya bisa, menembus, blood-brain barrier dan mengganggu dan dapat menyebabkan ensefalopati. Kemudian dia juga bisa mengganggu saluran cerna, dia bisa mengganggu paru-paru, dia bisa mengganggu kulit ya. Oleh karena itu harus kita hilangkan ya. Contoh yang lain juga kelebihan elektrolit kalium ya. Kalium itu juga kalau terlalu tinggi kadarnya dalam darah maka bisa menimbulkan aritmia dan kemudian bisa menyebabkan henti jantung. Oleh karena itu sebetulnya ketika kita berhadapan dengan pasien yang mengalami gangguan ginjal pada stadium akhir, itu kita harus betul-betul waspada karena dalam waktu yang, sangat singkat pada pasien itu bisa terjadi hal yang, tidak diinginkan. Oleh karena itu, pasien itu harus dilakukan, eee, terapi pengganti ginjal yang salah satunya adalah dengan melakukan dialisis. Ya, jadi kita akan membahas di sini hanya dialisis saja ya. Selain dialisis sebetulnya ada transplantasi ginjal ya, tapi dalam konteks ini kita hanya membahas dialisis ya. Jadi dialisis itu adalah suatu proses, menghilangkan semua hasil metabolisme yang tidak diinginkan yang menumpuk di dalam tubuh ya, dengan menggunakan satu kita bisa menggunakan, hemodialisis yaitu dengan menggunakan mesin, yang kedua adalah peritoneal dialisis. Kita menggunakan bagian dari tubuh kita sendiri, yaitu, peritoneum ya untuk bisa istilahnya filtrasi atau menghilangkan metabolit-metabolit yang tidak diinginkan, ya. Dalam bahasa Inggrisnya peritoneal dialisis itu disingkat CAPD, yaitu kepanjangannya adalah Continuous Ambulatory, Peritoneal Disease, ya. Jadi, kalau pasien itu, menjalani CAPD atau peritoneal dialisis, dia itu tidak perlu sering-sering ke rumah sakit. Kenapa? Karena memang dia menggunakan, eee, peritoneum dia sendiri untuk sebagai filter. Istilahnya untuk menyaring dan membuang toksin-toksin yang nggak diinginkan dalam tubuh. Tetapi kalau hemodialisis, dia harus secara rutin pergi ke rumah sakit, ke unit hemodialisis untuk dilakukan dialisis karena mesinnya ada di sana ya. Dan penggunaan mesin itu tentu saja harus dipantau dengan ketat ya oleh tenaga kesehatan ya. Makanya nggak semua rumah sakit itu punya layanan dialisis ya. Biasanya yang punya layanan dialisis itu hanya rumah sakit tipe A dan tipe B ya. Nah, nantinya, sisa metabolit atau obat ya atau, benda-benda lain yang tidak diinginkan oleh tubuh yang difilter itu tadi akan dibuang oleh cairan dialisis. Jadi di sana akan ada cairan yang mana cairan itu akan istilahnya akan digunakan untuk menampung, metabolit-metabolit tersebut ya, dan cairan dialisat itu komposisinya itu, similar atau mirip dengan komposisi cairan tubuh kita. Jadi dia mengandung air, dia juga mengandung dextrose, mengandung elektrolit ya, dan elemen lain yang serupa dengan elemen-elemen yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, untuk peritoneal dialisis ya, kita bayangkan bahwa di sana, di dalam perut kita ya, di dalam rongga peritoneum, itu ada membran peritoneal ya. Ya jadi di dalam perut kita ini ada membran peritoneal ya,
yang luasnya 1 sampai 2 meter persegi ya, jadi luas banget ya. Kita bisa bayangkan perut kita yang sekecil ini ada membran peritoneum yang, luasnya sekian ya. Nah, sifat dari membran peritoneal itu permeable ya. Permeable itu artinya bisa ditembus ya, utamanya oleh, substan yang BM-nya atau berat molekulnya itu kurang dari 30.000 Dalton ya. Jadi selama substan itu ya ukurannya kurang dari 30.000 Dalton, biasanya dia bisa dilewati bisa melewati membran peritoneal. Tapi kalau untuk seperti albumin ya, yang mana protein-protein yang, BM-nya besar ya, itu biasanya tidak bisa melewati. Atau misalnya obat yang punya berat molekul yang besar ya, maka dia juga tidak bisa difilter ya, tidak bisa dihilangkan ya. Nah, jadi gambarannya bahwa sebetulnya ada 70 mililiter per menit darah kita yang kontak dengan peritoneal, ya. Jadi bayangkan setiap menitnya itu ada 70 mililiter, ya, yang kontak. Artinya kontak berarti di sana kalau dilakukan dialisis menggunakan peritoneal, maka, alirannya yang dibersihkan itu dalam setiap menitnya itu adalah 70 mililiter, ya. Jadi ini gambarannya ya, ini kan, eee, rongga peritoneal ya, nanti di sana ada yang dinamakan cairan dialisis ya, itu yang akan dimasukkan di dalam rongga peritoneal dengan menggunakan alat ya. Kemudian nantinya, dialisat-dialisat atau toksin-toksin yang sudah melewati membran peritoneal itu akan masuk di dalam cairan ini. Dan kemudian dia akan di sana dalam beberapa waktu dan kemudian cairan dialisat itu akan dikeluarkan, ya. Jadi akan dikeluarkan, ditampung di drainase bag ini, ya. Nantinya kemudian akan dibuang. Nah, itu berlangsung secara reguler, ya. Mmm. Bedanya apa dengan jadi ini bisa dilakukan di rumah ya, jadi pasien itu pun nggak perlu setiap, 2 minggu sekali atau sorry, setiap seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu nggak perlu ke rumah sakit ya. Jadi nggak seperti orang yang cuci darah pakai mesin. Kalau pasien yang cuci darah pakai mesin, itu kalau Anda lihat ya, pasien itu pasti akan bilang kalau saya cuci darah setiap minggunya 3 kali atau 2 kali gitu ya. 2 atau 3 kalinya tergantung dari apa, tergantung dari beberapa faktor, misalnya sisa fungsi ginjalnya tinggal berapa, kemudian, kondisi darurat lain, komplikasi yang menyertai, nah itu sangat menentukan. Nanti jadi setiap pasien nanti bisa, berbeda ya, kebutuhan untuk dialisisnya. Nah, kalau hemodialisis, dia menggunakan mesin dialisis yang mana ya ini gambarannya ya mesin dialisisnya ya. Jadi di sini pasien itu biasanya dialisis itu biasanya, durasinya sekitar 4 jam ya, 4 jam pasien ini akan, darah dari arterinya ya. Jadi, pasien itu akan dipasang ini, apa namanya, akses intravena ya, intraarteri dan intravena. Akses itu akan terus ada di sana ya. Kenapa? Nanti supaya setiap kali dia dialisis, itu nggak harus, apa istilahnya, membuat akses yang baru. Jadi selama tidak ada infeksi, tidak ada komplikasi, akses itu akan di sana dan kemudian ketika dia, dialisis, maka dia akan dihubungkan akses itu akan dihubungkan dengan, apa namanya, tub ya, yang kemudian dari arterinya, itu darah itu akan melewati ini ya, yang gambar merah ini ya, dialiser yang tabung merah ini ya, dialiser,
Kemudian di dalam dialiser ini nanti ada suatu membran, semi permeabel juga, yang mana tugasnya adalah untuk memfilter, ya memfilter semua, eee, apa istilahnya, benda-benda yang tidak diinginkan. Kemudian darah yang setelah difilter itu, dia akan, keluar dari mesin dialisis ini ya, dan kemudian akan kembali lewat vena, ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, sehingga karena dia membutuhkan pemantauan yang ketat ya, proses dialisis dengan menggunakan mesin ini, maka pasien ini, terus disupervisi oleh perawat maupun oleh, klinisi dan di sana farmasis juga berperan penting di dalam, providing, apa namanya, obat-obat yang digunakan untuk dialisis, kemudian juga farmasis juga ikut memantau apakah terjadi komplikasi pada dialisis atau enggak, dan juga, biasanya farmasis itu akan menilai apakah, setelah dialisis itu diperlukan adjustment dosis pada obat-obat yang, eee, terdialisis dengan sempurna atau tidak, gitu ya. Nah itu nanti tahap, bagaimana cara menghitungnya itu nanti di, di tahapan S2 ya. Nah jadi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa, pada tabung yang warna merah tadi itu, di sana akan berjalan suatu proses penghilangan metabolit ya atau toksin, di mana, penghilangan toksin ini akan dibantu oleh suatu, fiber ya. Di sana banyak banyak fiber ya atau ribuan kapiler halus ya, yang dia bisa membantu untuk memfiltrasi ya. Jadi, sebetulnya untuk pemilihan membrannya pun ya, membran untuk dialisis tuh farmasis di sana juga berperan ya. Di sana biasanya nanti akan ada beberapa pilihan membran yang digunakan untuk, dialisis ya. Jadi kita menilai kemampuan ultrafiltrasinya bagaimana, kemudian luasnya bagaimana, dan lain sebagainya ya. Jadi, Eee, sifat atau karakteristik dari membran yang digunakan untuk, memfiltrasi itu menentukan efektivitas dari, dialisis itu ya, sehingga pemilihannya pun juga membutuhkan, eee, pemikiran yang, mendalam begitu ya. Jadi biasanya nanti nefrolog, dan farmasi akan berdiskusi di sana ya. Kemudian akan menentukan, mana ini yang membran yang, paling baik ya, baik dari segi efektivitas maupun, cost effectiveness ya. Nah, pada saat proses dialisis, karena darah itu dialirkan keluar tubuh ya, dan dia akan kontak dengan benda-benda asing di dalam membran, di dalam dialisis, mesin dialisis, maka di sana ada kemungkinan bisa terjadi, pembekuan darah atau koagulasi. Kenapa? Ya karena darah kita itu kalau kontak dengan benda asing, maka dia bisa terjadi aktivasi pada, kaskade koagulasi dan bisa terjadi pembentukan trombus ya. Oleh karena itu, pada proses hemodialisis itu diperlukan pemberian heparin, ya. Heparin itu adalah suatu antikoagulan, ya. Nah, juga tadi kalau kita bicara terkait peritoneal dialisis, itu setiap menitnya darah yang, eee, apa namanya, dialirkan ke membran peritoneum itu kan 70 mililiter per menit ya. Tapi kalau kita menggunakan mesin dialiser itu lebih tinggi ya jumlah pompa yang jumlah darah yang dipompa ke mesin dialiser itu, kurang lebih 300 sampai 450 mililiter per menit ya. Dari darah arteri itu tadi ya, darah arteri ini kan, mana tadi ya, darah arteri ini setiap menitnya itu sekitar 300 sampai 450, tetapi umumnya, pasien-pasien itu menerima sekitar 250-an mililiter per menit ya. Jadi kecepatan ini dipompa itu sekian, kemudian dari arteri akan darah yang bersih itu akan lewat vena dan masuk ke dalam tubuh.
ya. Nah, berapa frekuensinya? Umumnya adalah 2 sampai 3 kali seminggu dan biasanya berjalan selama 4 jam ya. Tapi, tergantung juga, ada juga pasien-pasien yang membutuhkan lebih dari 3 kali seminggu, utamanya adalah pasien yang mengalami komplikasi akut ya. Misalnya dia hiperkalemia berat gitu ya, itu harus segera dilakukan hemodialisis sito ya. Jadi sito itu, di luar jadwal rutinnya dia, iya. Jadi kalau misalnya nanti Anda baca HD Cito gitu ya, pasien ini harus dilakukan HD Cito gitu. HD Cito adalah, dialisis yang urgent harus dilakukan ya, karena di sana ada suatu kondisi yang mengancam jiwa, maka harus dilakukan. Biasanya adalah pasiennya edema paru akut, ya. Kenapa ada edema paru akut? Karena di sana ada penumpukan cairan gara-gara cairan tubuhnya itu nggak bisa keluar lewat ginjal dan edema paru akut itu sangat berbahaya karena bisa mengganggu proses, apa namanya, respirasi, ya, dan bisa menyebabkan, hipoksia jaringan, ya. Kemudian juga, kita lanjutkan, ini tadi gambaran dari tadi itu ya, apa namanya, mesin dialisisnya ya. Di sana di sana akan ada pertukaran ya, pertukaran, benda-benda yang tidak diinginkan ya. Jadi, kalium akan keluar gitu ya, fosfat akan keluar. Kalium kan kalau kadarnya tinggi toksik ya, jadi kalium tuh harus difiltrasi. Fosfat juga nggak boleh terjadi hiperfosfatemia ya. Kemudian ureum juga akan difiltrasi dan benda-benda toksik ini akan, keluar keluar itu dibawa oleh cairan dialisat ya. Cairan dialisat yang saya jelaskan tadi bahwa cairan dialisat itu, komposisinya mirip dengan komposisi, eee, cairan dalam tubuh kita, ya. Nah, nanti dia akan dibawa ya, jadi dia akan keluar, akan dibawa oleh cairan dialisat ini, kemudian cairan dialisat ini akan dibuang, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Sebetulnya proses kenapa, eee, metabolit-metabolit yang ada dalam dalam darah kita itu bisa keluar ke cairan dialisat melalui membran semipermeable tadi itu umumnya dengan menggunakan difusi, ya. Difusi itu apa? Difusi itu apa? Prosesnya namanya difusi. Jadi ini kan darah ya, terus yang sebelahnya ini adalah cairan dialisatnya, dia akan, melewati membran, ya. Difusi adalah apa? Perpindahan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, Bu. Ya, jadi perpindahan solut ya, solut atau, molekul dari yang konsentrasinya tinggi menuju yang konsentrasinya rendah ya. Jadi bisa dibayangkan berarti di sana kalium kalau misalnya kadarnya tinggi di dalam darah, maka dia juga akan keluar ke cairan dialisat yang kadarnya rendah gitu ya. Itu prinsip secara umum dengan menggunakan difusi ya. Juga bisa terjadi osmosis ya. Kalau osmosis apa? Osmosis apa? Pindahan aliran dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jadi kalau osmosis adalah yang berpindah adalah solvennya ya, dari konsentrasi rendah menuju ke tinggi. Jadi ada perpindahan itu. Nah, jadi bisa juga nanti selain difusi, itu juga bisa terjadi ultrafiltrasi. Biasanya ultrafiltrasi itu kalau ada proses konveksi di sana. Konveksi itu apa? Konveksi itu adalah perpindahan perpindahan apa? Cairan ya, perpindahan solut ya, dari, eee yang konsentrasinya tinggi menuju yang konsentrasinya rendah. Jadi dari darah menuju ke, cairan dialisat. Bedanya dengan difusi apa? Kalau difusi itu biasanya, eee, tidak memerlukan tekanan yang tinggi. Jadi dia terjadi, khususnya itu efektif hanya untuk solut-solut yang ukurannya itu kecil, ya. Tapi kalau yang ukurannya lebih besar,
biasanya untuk bisa keluar supaya dari darah ini dia keluar ke apa namanya, ke cairan dialisat melalui membran semipermeabel itu tadi, maka diperlukan tekanan hidrostatik yang besar. Akhirnya solutnya dia akan keluar, ya. Jadi, proses itu biasanya, eee, konveksi, ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi itu cairannya juga ikut keluar, ya. Biasanya konveksi ultrafiltrasi itu diindikasikan untuk pasien-pasien yang biasanya yang, 1, kelebihan cairannya itu banyak. Jadi biasanya pasiennya itu sampai edema paru, edema anasarka gitu. Jadi kan gini, pasien itu kan yang dialisis rutin itu ada yang kondisinya baik ya, baik itu artinya nggak ada bengkak ya, bengkaknya minimal banget gitu ya. Tapi ada yang, di antara 2 waktu di antara 2 jadwal dia dialisis itu udah dia mengalami bengkak yang bengkak banget ya, atau istilahnya adalah edema anasarka, atau bahkan terjadi edema pada paru-parunya. Nah, untuk kondisi seperti itu, maka diperlukan proses ultrafiltrasi, ya. Yang mana pada proses ini nantinya akan dapat dilakukan pembuangan cairan yang lebih banyak dibandingkan kalau dia dialisis tanpa ultrafiltrasi, ya. Nah, yang lalu kan kita sudah belajar ya bahwa clear clearance dalam tubuh kita itu ada clearance renal, ada clearance non-renal ya. Sebetulnya untuk kondisi dialisis itu sendiri, clearance jadi kalau pasien itu sudah menjalani dialisis, maka clearance dalam tubuhnya dia itu kan menjadi clearance tubuhnya dia aslinya, misalnya GFR-nya tinggal, 10 mililiter per menit gitu ya, kemampuan GFR-nya itu tinggal 10 mililiter per menit. Akhirnya dia dibantu oleh dialisis ya. Jadi clearance pada orang itu, maka adalah total clearance dialisis ditambah clearance tubuh aslinya, yang tersisa itu tadi ya. Jadi nggak clearance pada saat dialisis saja, tapi juga pada proses dialisis itu juga sebetulnya masih ada sisa kemampuan dari ginjal pasien tersebut walaupun minimal ya. Jadi clearance-nya adalah clearance tubuh dan clearance dialisis ya. Jadi kalau misalnya kita, mau menghitung, konsentrasi average CAV-nya adalah F kali dosis dibagi clearance tubuhnya dia sendiri ditambah clearance dialisis ya. Jadi, begitu pula kalau misalnya kita mau menghitung T setengahnya ya. T setengah berarti nanti kita juga harus mempertimbangkan ya, kalau T setengah pada orang yang nggak dialisis kan ya T setengah sama dengan 0,693 kali VD per clearance tubuhnya dia ya. Kalau pada orang yang tidak ada gangguan ginjal ya, clearance tubuhnya dia nggak memerlukan dialisis ya. Tapi kalau misalnya kita, pasien tersebut itu menjalani dialisis, maka jangan lupa nanti, clearance-nya juga adalah clearance tubuh plus clearance dialisis ya. Nah, sekarang kita berlanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dialisis ya dari obat-obat ya. Jadi satu obat dengan obat yang lain itu bisa berbeda, kemampuan didialisis oleh, mesin dialisis itu ya. Yang pertama faktornya adalah kelarutan air ya. Nah, kita tahu bahwa, eee, yang obat-obat atau metabolit yang dapat didialisis itu adalah obat-obat yang larut air karena dia memang, kondisinya ada dalam darah kan ya. Berarti sifatnya kan polar ya. Jadi kalau misalnya untuk obat-obat yang tidak larut atau dia larutnya dalam lemak ya, yang volume distribusinya besar, contohnya misalnya digoxin. Digoxin itu, eee, dia, larut lemaknya lipofilitasnya itu besar, sehingga kalau kita lihat volume distribusinya itu besar besar ya.
Maka kalau untuk dioksin itu biasanya kemampuan untuk difiltrasi itu tidak sebaik obat-obat yang polar sifatnya, yang memang dia, volume distribusinya itu pada kompartemen yang lebih kecil gitu ya. Atau di sini contohnya adalah glutetimid ya, itu sangat tidak larut air juga sulit untuk dilakukan dialisis ya. Kemudian ikatan, protein ya. Nah, kita tahu bahwa, eee, obat-obat yang terikat protein dalam jumlah yang tinggi, itu akan sulit untuk didialisis. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa membran dialiser itu hanya dapat dilewati oleh, substan atau molekul yang beratnya itu tidak terlalu besar. Dan kita tahu bahwa protein itu berat molekulnya kan besar ya, BM-nya besar ya. Jadi untuk obat yang sifatnya terikat protein dalam jumlah yang tinggi, maka, itu kemampuannya juga lebih rendah ya. Kemudian obat-obat dengan volume distribusi yang besar, sebetulnya itu tadi hubungannya juga dengan kelarutan air ya. Obat yang volume distribusinya besar itu biasanya adalah obat yang larutnya itu lebih ke lemak ya. Jadi dia terdistribusi pada jaringan-jaringan perifer ya, jaringan, lemak ya maupun jaringan, eee, ya jaringan lemak ya, jaringan perifer ya. Itu biasanya volume distribusinya besar dan, kemampuan dia untuk kembali ke dalam darah itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Biasanya juga setengahnya akan lama ya. Ya, jadi kalau obat itu tidak polar, dia akan larut lemak, maka dia akan ditimbun di dalam jaringan lemak dan dia tes tengahnya akan panjang karena dia akan balik ke dalam darah untuk dieliminasi itu waktunya butuh lama. Nah, sehingga obat-obat itu juga relatif lebih sulit untuk dilakukan dialisis ya dibandingkan dengan obat-obat yang memang dia terdistribusi pada kompartemen yang lebih kecil atau obat-obat yang polar ya. Kemudian karakteristik mesin dialisis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya karakteristik mesin dialisis itu harus, dipilih dengan seksama ya, karena itu akan menentukan efisiensi dialisis juga ya. Jadi, yang pertama, kalau laju alir darahnya itu disetting lebih cepat ya atau lebih tinggi, maka dia akan juga menghasilkan clearance atau, penghilangan obat juga yang lebih tinggi dibandingkan kalau laju alir darahnya itu rendah ya. Jadi nanti biasanya di sana akan tertulis di rekam medik ya, pasien ini akan menjalani dialisis dengan, kecepatan aliran darah berapa. Ditulis ya, misalnya 200 mililiter per menit atau misalnya 300 mililiter per menit ya, seperti itu. Kemudian cairan dialisat ya, cairan dialisat itu juga berpengaruh, eee, terkait bagaimana proses difusi itu akan terjadi ya. Kemudian karakter dari membran dialisatnya, jadi di sana ada karakteristik tertentu ya, ada beberapa macam, apa namanya, membran dialisis ya, yang akan menentukan, apakah dia itu permeabel atau enggak gitu ya. Permeabelnya, dia mampu ditembus oleh berat molekul berapa gitu ya. Itu juga akan menentukan, efektivitas dari dialisis itu dan juga luas permukaan membrannya, ya. Kemudian tekanan transmembran dan frekuensi dialisis ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa tekanan hidrostatik itu diperlukan pada saat proses ultrafiltrasi ya. Jadi semakin tinggi diberikan tekanan, maka proses ultrafiltrasi itu akan terjadi dan untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan kondisi seperti misalnya bengkaknya itu sampai bengkaknya banyak ya, Eee, yang membutuhkan penghilangan cairan dengan lebih adekuat, maka biasanya juga di sana akan dilakukan ultrafiltrasi dan itu sangat tergantung dari tekanan transmembrannya, ya. Nah
Kita berlanjut. Nah, ini ada tabel ya. Tabel ini menggambarkan, mmm, efek dari hemodialisis pada, T setengah dan penghilangan obat-obat, dalam tubuh ya. Coba kita baca ya. Ada yang mau volunteer untuk, membaca tabel ini? Siapa yang mau volunteer untuk membaca? Ayo, kalau nggak saya tunjuk ya. Ayo, Muhammad Afif, coba dibaca Mas, tabel ini. Iya. Nama obatnya itu digoxin, terus volume distribusinya itu 560, terus clearance tubuhnya itu 150, clearance dialisisnya itu 20, T setengah tanpa dialisisnya itu 43, eee, T setengah saat dialisisnya itu 38, fraction loss-nya itu 0,07. Dilanjut ke digoxin C itu 300, VD-nya, 40 untuk CL-nya, terus 20 untuk clearance dialisisnya, 20 saat, clearance dialisis, T setengah saat, tanpa dialisis itu 86, terus T setengah saat dialisis berlangsungnya itu 58, fraction fraction loss-nya itu 0,05. Terus, Jadi, eee, maksud saya interpretasikan, bukan dibaca aja ya. Coba, eee, kamu kalau misalnya melihat digoxin B dan digoxin C itu bagaimana pendapat Anda? digoxin Mhm, baca pelan-pelan aja, coba diinterpretasikan. mungkin, Hmm? eee, itu gini, kalau yang digoxin itu yang volume distribusi 560 itu banyak tersimpannya mungkin di jaringan bukan di darah. Jadi saat, dikeluarkan via hemodialisis itu sulit dikeluarkan. Terus, Digoxin ada digoxin B dan digoxin C itu apa bedanya? Itu di bawah kan ada keterangannya ya? Apa Mas keterangannya dibaca? Loh, bacaan keterangannya itu loh, B dan C itu loh. eee, itu sih, B itu keterangannya apa itu B itu? mewakili kondisi normal, B itu pada pasien yang tidak ada gangguan ginjal atau iya, fungsi ginjalnya normal. Kalau yang C, pasien yang pada pasien yang tidak eliminasi ada lambat, fungsi ginjalnya udah nggak ada, jadi udah iya, rusak banget ya. Nah, terus berarti yang B itu kan sebenarnya pada pasien yang normal. Pasien iya, normal kemudian dilakukan dialisis, ketemunya seperti itu. Kalau yang C, pasien yang memang udah nggak ada fungsi ginjalnya terus dilakukan dialisis ketemunya seperti itu. Jadi gimana interpretasinya? mungkin pada pasien yang gagal gagal ginjal atau yang digoxin C Mhm. itu, digoxinnya lebih bertahan lama di tubuh, karena ginjalnya itu nggak bisa ngeluarin, gitu.
Loh, kan dia pakai mesin dialisis. Ini kan semuanya pakai mesin dialisis, Mas. Hmm. Jadi dia dibantu dengan mesin dialisis. Kalau kita lihat kan clearance dialisisnya sama kan, 20 ml per menit kan? Dia sama. Ini pakai mesin, makanya sama. Tapi kalau kita lihat ya, T setengah off itu artinya T setengah pada saat tidak pakai dialisis. Kalau T setengah on itu adalah T setengah pada saat dia dibantu dengan dialisis. Nah, kalau kita bandingkan pada pasien yang B ini kan masih ada fungsi ginjal, masih normal fungsi ginjalnya. Kalau yang C itu kan sudah nggak ada fungsi ginjalnya. Lah dua-duanya ketika pada saat off atau nggak dilakukan dialisis ya, T off itu T setengah tanpa dialisis. Itu beda banget kan ya. Ya, T setengahnya digoksin yang dengan gangguan ginjal itu 86 jam. Kalau yang digoksin yang tanpa gangguan ginjal 43 jam, ya. Hampir separuhnya, ya. Kemudian pada saat dilakukan dialisis ya, T setengahnya menjadi berapa? Menjadi 38, berkurangnya sedikit ya. Kenapa? Karena memang ya fungsi ginjalnya masih ada. Nah, sementara untuk digoksin yang ini, yang C, yang sudah nggak ada fungsi renalnya, dia T setengahnya panjang banget kan pada saat dia nggak dilakukan hemodialisis. Nah, pada saat dia dilakukan hemodialisis, dia menjadi kurang sekian, gitu ya. Berarti kalau kita hitung kan selisihnya hampir 30 ya, jam ya. Karena dia memang karena udah nggak ada fungsi ginjalnya ya, jadi dengan dibantu dengan dialisis ini dia sangat signifikan, gitu ya. Berkurangnya T setengahnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, misalnya digoxin dengan, asam salisilat gitu, apa ya bedanya? Atau dengan fenobarbital? Coba. Surya Andri, Ibu, coba Mas, coba diinterpretasikan. Gimana? Itu kan coba dilihatin sebelah kanan sendiri, fraksi yang hilang pada saat dialisis itu kan beda ya, beda-beda ya. Kenapa kok seperti itu? Nabila, Nabila, ini ada nggak Nabila? Halo Nabila, Nabila, Anda tidak di sana? Mengisi Ibu Nabila, siapa ya Nabilanya ada berapa? Nabila siapa ini? Nabila yang foto profilnya lagi di atas chip. Saya Nabila Anandita, Ibu. Iya, silakan. Silakan diinterpretasi apa bedanya fenobarbital dengan digoxin. Ayo, jangan lama-lama ya. Kalian tuh kenapa sih? Jawab salah juga nggak apa-apa loh. Kan nggak harus benar jawabannya.
Ayo Nabila. Sebentar, Ibu. Mungkin untuk perbedaannya terletak pada volume distribusinya Mhm. Gimana? dan seberapa banyak obat yang terserap yang berada di plasma dan beberapa fraksi obat yang dapat dihilangkan saat hemodialisis. Kenapa berbeda? Untuk digoxin karena distribusinya yang luas Mhm. tidak efektif kalau dihilangkan. Mhm. Kalau asam salisilat karena distribusinya kecil dan fraksi FL-nya tinggi, jadi sangat efektif jika dieliminasi melalui dialisis. Iya, jadi kalau kita bandingkan digoxin itu volume distribusinya luas, sedangkan asam salisilat ini volume distribusinya lebih kecil ya. Sehingga kita bisa memahami mengapa fraksi yang dapat dihilangkan pada proses dialisis itu lebih tinggi pada salisilat dibandingkan digoxin ya. 0,5 fraksi yang hilang. Sementara pada digoxin sekitar 0,0 sekian. Jadi berapa berapa kalinya ya? Hampir 10 kalinya ya. Itu menjelaskan bahwa sebetulnya apa namanya, obat-obat memang yang efektif, lebih efektif untuk dilakukan dialisis itu adalah obat-obat yang dengan volume distribusi yang eee, kecil atau dia dapat dikatakan bersifat larut air, ya. Nah, ini gambarannya. Gambaran obat di dalam tubuh itu seperti ini ya. Kalau dia ini kan mulai dari yang sumbu X ini, sumbu X0, Y-nya kan dia konsentrasinya tinggi ya. Setelah dilakukan hemodialisis dia langsung ini ya, dia langsung turun order seret ya, turun drastis. Kemudian pada saat dia nggak dilakukan hemodialisis ya pada saat dia di rumah, itu dia, apa namanya, konsentrasinya turunnya landai ya, karena memang fungsi ginjalnya udah minim ya. Nanti setelah dia dialisis lagi, dia turun lagi gitu ya. Jadi, gambarannya seperti itu, ya. Nah, ini juga, gambaran, tes tengah dari obat-obat dalam golongan aminoglikosida ya, pada saat dialisis, pada saat interdialisis, dan pada saat peritoneal dialisis. Kalau kita lihat, eee, pada saat dia hemodialisis, T setengahnya tuh pendek ya. Tapi pada saat interdialisis itu waktu di mana dia nggak melakukan dialisis. Jadi antara jadwal dialisis yang satu dengan yang lain ya. Jadi misalnya dia seminggu tiap 2 hari misalnya tiap 2 hari, maka setelah dialisis itu, pada saat dialisis itu T setengahnya, memendek banget, terus pada saat dia di rumah nggak dialisis dia T setengahnya memanjang lagi, terus nanti ketika dia besoknya dialisis lagi, T setengahnya memendek lagi gitu ya. Jadi kan memang benar-benar, bergantung mostly pada mesin dialisis ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini pada peritoneal dialisis ini tes setengahnya juga lebih panjang dibandingkan pada saat hemodialisis. Pada saat pasien itu menjalani hemodialisis. Kenapa? Karena ya memang, efisiensi peritoneal dialisis itu kalau dibandingkan dengan hemodialisis itu memang efisiensinya itu lebih baik hemodialisis ya. Karena kita bisa pahami bahwa laju alir per menit, pada membran peritoneal itu pun juga lebih kecil dibandingkan dengan, laju alir darah pada saat hemodialisis ya. Jadi, memang efisiensinya tidak sebaik, membran peritoneum itu efisiensinya memang tidak sebaik membran permeabel yang, dari mesin hemodialisis ya.
Dan biasanya juga pasien-pasien yang menjalani peritoneal dialisis itu pada saat kondisi tertentu dia sudah nggak bisa memanfaatkan membran peritonealnya lagi, sudah nggak efektif, kemudian dia beralih ke hemodialisis ya. Ini adalah contoh pendosisan ya. Makanya kalau misalnya Anda lihat di leafletnya obat atau misalnya Anda mau lihat di Drug Information Handbook atau Anda lihat di HFS, itu di sana itu selalu di dalam setiap pemberian obat, itu di sana ada penulisan terkait bagaimana penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan ginjal. Dan biasanya di sana yang ditulis adalah clearance kreatinin ya. Jadi sebagai contoh ini pendosisan pada gabapentin ya. Kalau clearance kreatininnya lebih dari 60 ya berarti masih cukup bagus ya. Maka dosisnya adalah 1.200 per hari dan dibagi menjadi 3, jadi 400 miligram setiap kali minum. Kalau clearance kreatininnya antara 30 sampai 60 ya, maka ini lebih rendah lagi ya. Maka dosisnya juga lebih rendah ya. Kenapa? Karena memang kemampuan fungsi ginjalnya sudah lebih menurun ya, maka dosisnya lebih rendah. Dan juga ketika fungsi ginjal itu benar-benar nggak ada ya, pasien ini menjalani hemodialisis, maka di sana dosis regimennya menjadi 200 sampai 300 miligram diberikan setiap 4 jam periode hemodialisis ya. Jadi setelah pasien itu dialisis baru pasien itu diberikan gabapentin 200 sampai 300 miligram ya. Gitu. Cara pendosisannya itu bisa sangat berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain dan bisa jadi nanti pada saat UKAI Anda akan diberikan tabel seperti ini, nanti Anda akan memilih berapa dosis yang diperlukan oleh pasien. Tergantung dari perhitungan clearance kreatinin Anda. Nah, juga di sana ada juga pada saat eliminasi itu sebetulnya ada juga proses interaksi antar obat ya. Jadi ada obat-obat yang memang mengganggu eliminasi obat yang lain ya. Jadi biasanya mereka akan berebut pada transporternya atau dia menghambat transporter di tubulus ya. Jadi kalau dulu itu pada saat Apa ini aja? belum banyak obat ya, itu penisilin ya untuk memperpanjang waktu paruh penisilin itu diberikan probenesid ya, obat yang namanya probenesid. Sekarang probenesid udah jarang digunakan ya. Probenesid ini akan berkompetisi pada transporter dari penisilin sehingga penisilin ini kemudian ekskresinya dihambat gitu ya. Kalau ekskresinya dihambat maka T setengahnya akan panjang dan akan memberikan efek yang lebih lama ya. Tapi seiring berjalannya waktu penisilin juga sudah nggak digunakan lagi, sudah banyak ditemukan antibiotik lain ya. Ya contohnya seperti itu sehingga pada proses ekskresi itu kita juga harus perhatian apabila memang ada obat-obat yang digunakan secara bersamaan dan obat itu dapat mengganggu proses ekskresi obat lain ya. Jadi Anda nanti bisa baca-baca di buku-buku misalnya ini ada obatnya namanya fexofenadin atau digoxin ya. Ini obatnya digoxin, dia transporternya P-glikoprotein ABCB1 ya. Nah, dia bisa dihambat oleh itraconazole dan ritonavir. Nah, karena dihambat oleh itraconazole, maka dia akan merubah farmakokinetiknya ya, maka dia AUC-nya akan meningkat ya. Kenapa? Karena memang eliminasinya kan dihambat ya sama itraconazole, maka digoxin ini akan mengalami peningkatan AUC ya. Jadi hal seperti ini harus juga farmasis harus paham gitu ya. Nah, ini juga tabel terkait perubahan. Sebenarnya secara umum pada kondisi CKD itu kan memang yang berubah adalah clearance renal ya.
Tapi juga, ada kemungkinan untuk obat-obat tertentu itu clearance non-renalnya juga berubah. Dan ini, merupakan obat-obat yang clearance non-renalnya juga ikut berubah ya, pada kondisi gangguan ginjal ya. Ini adalah tabel pendosisan sebetulnya ya, eee ini bisa kita temukan di buku-buku seperti Drug Information Handbook atau AHFS atau BNF, itu semuanya kita udah lengkap ya, atau Micromedex ya. Itu semuanya selalu ada informasi yang lengkap terkait bagaimana cara penyesuaian dosis ya. Misalnya pada acyclovir ini kalau kita hitung misalnya pasien menggunakan acyclovir, serum kreatininnya sekian, misalnya 1,5, berat badannya misalnya 65, kemudian dia male atau female. Kita hitung clearance kreatininnya misalnya ketemu 45 gitu ya. Artinya 45 itu ada di antara 10 sampai 50 kan. Berarti dosisnya adalah 5 miligram per kilogram berat badan setiap 12 sampai 24 jam. Kalau ketemunya clearance kreatininnya ternyata misalnya masih 80, maka dosisnya 5 miligram per kilogram berat badan setiap 8 jam, gitu ya. Jadi, betul-betul perhitungan clearance kreatinin itu Anda harus mampu untuk melakukan perhitungan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk clearance renal? Oke, kita lanjutkan ke gangguan hepar ya. Jadi, pada hepar ya, jadi hepar itu kan juga berperan utama di dalam, metabolisme obat ya. Jadi, sehingga pada gangguan hepar itu bisa, menyebabkan, berubahnya keamanan dan efektivitas obat ya. Kenapa? Karena kita tahu betul bahwa hepar di sana itu tempatnya enzim-enzim yang digunakan untuk memetabolisme obat ya. Baik obat itu akan dirubah menjadi bentuk tidak aktifnya, maupun justru obat itu malah dirubah menjadi bentuk aktifnya, gitu ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang membutuhkan hepar ya, membutuhkan kerja dari enzim sitokrom yang ada di dalam hepar untuk mengubah bentuk prodrugnya menjadi drugnya. Contohnya adalah clopidogrel ya. Clopidogrel itu adalah obat yang sebetulnya dia harus dirubah menjadi bentuk aktifnya itu dengan membutuhkan kemampuan fungsi hepar yang baik ya. Di sana ada enzim, sitokrom P450 ya. Jadi kalau misalnya heparnya tidak berfungsi dengan baik, ya nanti, perubahan menjadi bentuk aktifnya atau bentuk yang efektif yang akan bekerja dalam tubuh, itu juga akan terganggu. Jadi, tidak melulu gangguan hepar itu sebetulnya akan menyebabkan akumulasi obat saja, ya. Memang mostly adalah obat itu akan dirubah menjadi bentuk inaktifnya di dalam hepar, tetapi tidak semua, ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang justru nanti efektivitasnya akan turun karena, dia dalam bentuk produknya dan butuh, eee, hepar untuk mengubahnya menjadi bentuk yang aktif ya. Nah, eee, di samping itu pada gangguan liver itu juga bisa terjadi perubahan bioavailabilitas oral ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa untuk obat-obat yang sifatnya itu adalah dimetabolisme secara ekstensif di hepar, maka kalau hepar itu mengalami gangguan, ya, maka obat itu tidak akan dimetabolisme secara ekstensif di hepar dan jadi first pass effect ya. Jadi dia tidak mengalami first pass effect dan kemudian pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya yang terjadi adalah, kadar obat dalam darah akan meningkat. Kemudian perubahan ikatan obat dan protein ya. Jadi bisa terjadi perubahan ikatan obat dan protein, kenapa? Karena
liver kita itu salah satu fungsinya adalah untuk mensintesis albumin dan protein yang lain. Nah, kita tahu bahwa albumin ya itu dibutuhkan untuk mengikat obat ya. Jadi ada obat-obat yang sifatnya mengikat protein yang tinggi ya. Nah, kalau jumlah albumin itu menurun atau protein itu kadarnya menurun di dalam tubuh, maka tentu saja akan meningkat kadar obat bebas di dalam tubuh ya. Kalau kadar obat bebas dalam tubuh itu meningkat, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bisa terjadi toksisitas ya. Kemudian gangguan liver itu juga bisa merubah fungsi ginjal. Jadi ada hubungan yang erat antara liver dengan ginjal yang dinamakan adalah cardiorenal syndrome ya. Jadi pada kondisi tertentu misalnya pada pasien dengan sirosis hepatik ya. Sirosis hepatik itu adalah penyakit yang di mana sudah terjadi kerusakan ya pada sel-sel hepar ya dan biasanya itu adalah kondisi yang terminal ya. Yang mana pada kondisi sirosis hepatik itu juga akan berjalan suatu proses yang bisa mengganggu ginjal juga ya. Jadi gangguan liver itu banyak ya, ada hepatitis pun ada hepatitis kronik, ada hepatitis akut, ada sirosis ya. Ya, sirosis ini yang biasanya kemudian akan berdampak sekali pada kemampuan liver di dalam melakukan disposisi hepatitis. Nanti Anda akan belajar di Varter 2 atau Varter 3 ya terkait gangguan liver ya. Nah, sehingga ada beberapa pertimbangan pendosisan pada pasien yang dengan gangguan hepar ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nggak semua obat itu akan farmakokinetiknya itu akan berubah dalam jumlah yang sama. Ya, karena ada obat-obat yang memang dia di metabolisme secara ekstensif di hepar, ada yang enggak ya. Kalau yang minimal, yang enggak di metabolisme secara ekstensif, maka dengan adanya gangguan liver, itu juga biasanya efeknya minim ya. Kemudian, ya, jadi yang dieliminasi oleh liver kurang dari 20% itu kalau misalnya ada gangguan liver itu juga mungkin efeknya akan minim ya. Nah, juga terkait eh rute obat ya. Kalau misalnya dia rutenya oral ya, maka dia akan mengalami first pass effect ya. Untuk obat yang memang secara luas mengalami first pass effect juga akan dipengaruhi oleh gangguan liver. Tapi kalau dia nggak mengalami FPE ya, maka ya dia juga tidak akan terlalu terganggu dengan gangguan liver. Obat-obat yang terikat protein yang tinggi juga tentunya akan contohnya misalnya phenytoin, kemudian sulfonylurea itu kan sekitar 95% ke atas terikat protein ya. Maka dari obat-obat itu kalau ada gangguan liver yang severe yang sampai menyebabkan produksi albuminnya itu rendah, maka di sana kadar obat bebas juga akan meningkat dan akan menimbulkan peningkatan kadar obat dalam darah ya. Kemudian hepatic blood flow. Jadi ada ya, yang lalu pasti sudah dijelaskan oleh Prof. Budi ya bahwa ada obat-obat tertentu yang memang bergantung pada blood flow ya, hepatic blood flow ya. Nah, obat-obat yang biasanya clearance-nya itu bergantung pada blood flow hepatik, maka biasanya dia akan juga di metabolisme secara ekstensif dan itu juga akan dipengaruhi secara signifikan pada gangguan liver ya. Jadi clearance-nya juga pasti akan terganggu ya. Kemudian obat-obat dengan intrinsic clearance yang tinggi juga akan dipengaruhi dan obstruksi biliar. Biliar itu adalah saluran empedu. Nah, biasanya ya, saluran empedu sama hepar itu kan ya deket banget ya. Biasanya kalau ada gangguan hepar, di sana juga ada gangguan pada saluran empedu, umumnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu
biasanya kalau untuk obat-obat yang memang biasanya adalah obat-obat yang konjugasinya itu dengan glukuronida. Biasanya kalau konjugasinya dengan glukuronida, maka dia akan diekskresikan lewat, biliar. Nah, untuk obat-obat seperti itu, jika ada obstruksi pada biliar, maka obat-obat tersebut juga akan, mengalami akumulasi di dalam darah ya. Kemudian juga obat-obat dengan, indeks terapeutik yang lebar itu juga minim dipengaruhi, tetapi untuk indeks terapeutik yang sempit, ya pasti dengan adanya, perubahan fungsi liver itu, bisa dipengaruhi lebih signifikan ya dibandingkan dengan obat-obat yang indeks terapinya lebar. Misalnya kalau seperti antibiotik itu. Antibiotik itu indeks terapinya lebar ya, tapi kalau seperti digoxin itu indeks terapinya sempit banget, kemudian warfarin indeks terapinya sempit. Makanya kalau misalnya ada gangguan liver, maka orang yang menggunakan warfarin itu bisa, dengan dosis yang sama, pada saat dia nggak mengalami gangguan liver, itu efeknya bisa meningkat secara drastis ya. Nah itu farmasis harus, waspada ya. Nah, kalau pada gangguan ginjal itu sebetulnya kan kita sudah jelas ya bagaimana cara penyusunan dosisnya. Kita menggunakan, pendekatan untuk menghitung GFR dengan cara menghitung clearance kreatinin ya. Jadi clearance kreatinin itu memang, dianggap mencerminkan fungsi ya, sisa dari fungsi ginjal gitu ya. Tapi, kalau untuk gangguan hepar itu, lebih kompleks ya karena tidak ada uji yang akurat untuk menetapkan fungsi liver. Jadi sebenarnya kalau pada saat, data lab dan data klinik di farmakoterapi kemarin Anda, diajarin apa? Kalau ada gangguan fungsi liver itu yang diukur apa? Markernya apa? SGOT, SGPT, SGOT. Iya, SGPT, SGOT. SGPT paling spesifik ya, karena SGPT itu memang murni diproduksi oleh liver, tapi kalau SGOT bisa liver, bisa paru-paru, bisa jantung, bisa ginjal, bisa otak gitu ya. Nah, sebetulnya adanya peningkatan SGPT atau SGOT itu lebih mencerminkan sejauh mana kerusakan hepar itu terjadi, tetapi kita tidak bisa pastikan sisa dari fungsi heparnya itu sampai sejauh mana. Beda dengan GFR, clearance kreatinin. Kalau clearance kreatinin itu mencerminkan sisa fungsi filtrasi ginjalnya itu berapa gitu ya. Tapi kalau SGPT, SGOT, dia itu nggak nggak bisa mencerminkan, sisa dari fungsi heparnya. Sehingga memang untuk kondisi gangguan ginjal ini gangguan hepar ini lebih digunakan pendekatan-pendekatan ya, yang mana pendekatan itu ya namanya juga pendekatan, jadi bisa precise, bisa enggak, tapi at least caranya adalah gini. Kalau obat itu termasuk obat-obat yang enzim dependent, artinya di dalam metabolismenya itu benar-benar tergantung pada enzim ya, merubah dia menjadi metabolit yang inaktif, maka kalau ada gangguan liver, biasanya kita mulai dari dosis yang rendah ya. Biasanya kita mulai dari dosis separuhnya atau bahkan kurang ya. Nanti kemudian baru dititrasi kalau misalnya responnya belum adekuat. Jadi kita mulai dari dosis misalnya, 50% ya atau 40% ya. Kemudian kita lihat dia, apa namanya, istilahnya sudah memberikan respon klinis atau belum. Kalau misalnya belum, kita adjust lagi ya gitu, kita adjust lagi seperti itu. Itu lebih aman dibandingkan kalau kita langsung menggunakan dosis yang 100% gitu ya, itu justru akan berbahaya karena kita nggak tahu nanti, efeknya itu seperti apa ya. Selain itu, kita juga sebenarnya bisa menggunakan pendekatan based on, skor dari, child path score ya. Jadi ini untuk menilai pendekatan ini tuh untuk menilai apa ya, istilahnya menilai gangguan liver. Jadi biasanya digunakan pada kondisi pasien yang sirosis hepatik ya. Jadi pada kondisi sirosis hepatik itu
di sini parameternya ya, tes atau simptom ini adalah parameter yang bisa kita ukur ya. Jadi total bilirubinnya itu berapa. Kenapa kok ada total bilirubin? Karena memang bilirubin yang tinggi itu mencerminkan gangguan liver. Serum albumin yang rendah itu mencerminkan gangguan liver. Prothrombin time itu mencerminkan gangguan liver juga karena prothrombin time itu adalah waktu prothrombin itu adalah bergantung pada faktor-faktor koagulasi yang diproduksi juga oleh liver. Jadi, 3 hal ini memang parameter gangguan liver dan juga terjadinya asites ya. Asites itu ada terjadi penumpukan cairan ya pada peritoneum dan juga hepatic encephalopathy. Jadi, kalau ada gangguan liver itu bisa terjadi encephalopathy juga ya. Nah, jadi ini akan kita total. Oh, misalnya nih, pasien ini serum albuminnya masih lebih dari 3,5, artinya masih baik. Maka skornya 1. Tapi bilirubinnya udah 2 something gitu ya. Maka skornya 2. Nanti kemudian kita jumlah semuanya. Ada asites enggak? Enggak ada misalnya. Oh, berarti pada porsi asites ini skornya 1. Ada hepatic encephalopathy enggak? Gitu, enggak ada. Berarti skornya 1 terus kita jumlah gitu ya. Kalau dia skornya 8 sampai 9 ya, maka dosis awalannya itu dikurangi 25%-nya. Jadi misalnya dosis awalan untuk orang normal itu 100 miligram, maka pada pasien itu diberikan 75 miligram, gitu ya. Nah, tapi kalau skornya lebih dari 10 atau lebih, maka dosis awalnya dikurangi 50%. Jadi dosis awalannya 50 miligram, gitu. Nah, itu untuk obat-obat yang lebih dari 60% di metabolisme oleh hepar. Tapi kalau untuk obat-obat yang hanya sedikit sekali di metabolisme oleh hepar ya, kita biasanya nggak menggunakan estimasi ini, gitu ya. Sehingga dari sana Anda harus tahu ya, bahwa parameter-parameter ini adalah parameter-parameter kerusakan fungsi hepar. Dan pendekatan-pendekatan ini bisa dilakukan untuk, istilahnya menjamin keamanan dan efektivitas penggunaan obat pada pasien dengan gangguan hepar, yang mana obatnya itu, eee, secara, mostly dieliminasi melalui liver gitu ya. Ya, jadi Anda sudah bisa membedakan pada gangguan fungsi renal itu lebih precise, tapi pada gangguan fungsi hepar itu lebih ke estimasi seperti itu ya. Belum ada suatu tes yang secara valid mencerminkan sisa fungsi liver yang sebenarnya. Oke, untuk kuliah sudah selesai, saya akan lanjut dengan latihan ya. Hmm. Silakan dibaca. Ada yang mau volunteer menjawab?
Rahma? Rahma Junior? Atau Hitaro? Hitaro, ayo cepat Hitaro. Eh, Iya. hmm, Jadi ini soalnya perlu dibaca lagi nggak usah. hmm, Suatu obat diberikan kepada pasien 75 kg dengan dosis 500 mg per 6 jam. Data pustaka diketahui KN-nya 0,15 per jam dengan eliminasi non-renal 40%. Berapa dosis untuk X? Clearance 30 ml per menit. Berapa dosis untuk X gangguan ginjal total? Prinsipnya gimana? Prinsipnya aja, cara menjawab, mmm, pertanyaan ini gimana? Maksudnya Ibu. Hmm? Kemarin pada waktu pertemuan yang lalu kan saya sudah menjelaskan ya bahwa untuk menghitung dosis itu kita bisa menggunakan, perbandingan antara KU dan KN kan. Uremik, tetapan laju eliminasi pada kondisi uremik dibandingkan dengan normal dikalikan dosisnya, ya kan? Iya dong. Kan kita mau menghitung dosis untuk gangguan ginjal, iya kan? Berarti, ya kita tahu dosis untuk yang orang normalnya 500 miligram per 6 jam. Dan kita tahu K eliminasi untuk orang yang normal itu 0,15 per jamnya. Berarti kita harus menghitung K apa? KP. K apa? Eh, KP-nya. Apa Hidaro? KP? Eh, 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 konstanta eliminasi ginjal. Iya, kan kita mau mencari K uremiknya kan ya? K uremik ya, caranya gimana ya? Kita cari dulu. K untuk ginjal berapa? Ini kita sudah tahu ya, eliminasi non-renalnya 40%. Berarti eliminasi renalnya berapa? Untuk eliminasi renalnya 0,09 per jam. Heh? Oh iya, 0,09 ya. Caranya gimana hitung-hitungnya? Eh, pertama itu dilihat fraksi dihitung dulu fraksi renal, eliminasi renalnya itu dari 1 dikurang 0,40 karena kan eliminasi Ya, renalnya 60% 40%. berarti ya. Ya. Kan Terus tinggal 100% dikurangi 40% kan, 60% ya. kan? Oke. Terus 0,15 dikali 0,6. Jadi 0,9 Berarti per jam. 0,09 ya? Iya, Ibu. 0,09 per jam. Oke. Paham semuanya? Paham ya? 0,09 ya karena tinggal ngurangi aja. Ini 40% dikalikan 0,15 berarti kan sisanya 60% kali 0,15 itu yang adalah K renal ya. Nah, K renalnya kita tahu konstanta renalnya pada saat orang itu normal. Nah, sekarang kita mau mencari konstanta renal pada saat orangnya gangguan ginjal dengan clearance kreatinin 30 ml per menit. Gimana caranya, Gitar?
Pertama itu, buat yang atas dulu ya, Ibu, yang 30. Yang pertama dicari fraksi apa, fraksi ginjal yang normal buat pasien. Maksudnya dicari clearance kreatinin pada ginjal normal. Iya, Ibu. Nah, berapa clearance kreatinin pada ginjal normal? Umumnya berapa? Umumnya adalah 120 120 ya. mililiter. Umumnya 120 berarti kamu mau mencari K renal pada kondisi clearance kreatin 30 caranya? Sorry, Ibu, tadi gimana? Untuk yang 30? Sudah tahu kan? Ya, K renal pada kondisi normal toh. Tadi berapa K renal pada kondisi normal? 120. Kak, bukan. Oh, karenal pada kondisi normal 0,09, sorry. Oke, 0,09. Nah, sekarang kita mau mencari K, K uremik. K uremik itu berarti kan K renal uremik ditambah K non renal gitu kan? Iya. Asumsinya K non renalnya kan nggak berubah toh asumsinya. Yang berubah adalah K renalnya pada kondisi gangguan ginjal. Nah, berarti kamu kan akan mengkalikan 30 per 120 dikalikan 0,09. 9. Berarti ketemu berapa itu? 0,0225. 0,0225. Terus kamu mau mencari K uremik. Caranya? K normalnya dikali Bukan. K uremik. K uremik kan berarti K non renal ditambah K renal uremik. Oh iya, berarti 0,06 ditambah 0,0225 ya. Yes. Itulah K uremik, ya kan? Nah, terus mau mencari dosisnya gimana caranya? Mencari dosisnya itu buat Loh, kan gampang aja. KU dibagi KN dikalikan dosisnya pada normal toh. Nanti berapa? 275. KU-nya berapa tadi totalnya? KU-nya 0,0825. 0, berapa? Bentar, kayak gitu. 0, berapa? 0,0825. 0,08 dibagi 0,15 dikali 500. Gitu ya caranya ya. Yang lain ngerti nggak? Iya, Ibu, itu dapatnya 275. Iya, yang lain ngerti ya. Yang lain diem nggak? Saya nggak ngerti atau enggak ya. Jadi, ini ya. Tadi kan KN itu adalah K total pada kondisi normal. K total pada kondisi normal itu kan adalah K renal dan K non renal. Nah, KN pada kondisi normal, K total pada kondisi normal itu diketahui 0,15. Itu adalah merupakan penjumlahan dari K renal dan K non renal. Kalau diketahui K non renalnya 40%, maka K renalnya 60% ya. Berarti kita mau mencari sekarang K renal pada kondisi uremik itu bagaimana? Caranya adalah dengan membagi fungsi ginjal pada saat itu tinggal 30, clearance-nya dibagi clearance normal. Clearance kreatinin normal itu 120 dikali 0,09. 0,09 itu kan K renal pada kondisi normal. Maka hasilnya 0,0225. Nah, berarti kalau kita mau mencari K total pada kondisi uremik, maka adalah K non renal pada kondisi uremik itu kan sama dengan kondisi normal. Jadi berapa? Yang 40%-nya dari 0,15 ditambah dengan 0,0225. Jadi berapa hasilnya tadi seperti yang disampaikan Hitaro tadi. Nah, terus kemudian dosisnya jadinya perbandingan antara K uremia dibandingkan KN kali 500 mg. Gitu ya.
Oke, next. Ini nomor 12. Pasien perempuan 50 tahun 65 kilogram, serum kreatininnya 2,4 miligram per desiliter. Kalau kita lihat serum kreatinin sekian pasti udah GFR-nya, clearance kreatinnya udah rendah banget ya. Dosis gentamisin 1 miligram per kilogram setiap 8 jam, kemudian sediaannya 2 mili, dan setiap milinya 40 miligram. Diketahui Fe, fraksi obat yang tidak berubah 0,9, hitung dosis untuk pasien tersebut ya. Jadi Anda bisa menggunakan rumus ini ya, yang di PPT ada ya. K uremik dibanding K normal sama dengan 1 min Fe ditambah Fe dikalikan perbandingan clearance uremik dibagi clearance normal ya. Jadi 1 dikurangi Fe-nya tadi kan 0,9 dikalikan clearance uremiknya berapa kamu hitung. Clearance uremik kamu hitung pakai rumus clearance kreatinin. Kita kan tahu serum kreatinnya 2,4. Kalau dihitung pakai rumus Cockcroft and Gold berapa? Coba salah satu ngitung berapa clearance kreatinin pada pasien ini. Pakai rumus Cockcroft and Gold. Siapa yang mau volunteer? Muhammad Hanif Fahrudin. Hah? Pakai rumus Cockcroft and Gold ya. Berapa? 28,8. Itu sudah kamu kalikan pengalinya ya. Kalau perempuan dengan 0,85. Oke. Jadi nanti clearance uremiknya itu tadi 28,8 dibagi clearance normal. Clearance normal kan 120 ya. Jadi tinggal dikalikan dosisnya. Sudah ketemu ya. Nah, ini yang terakhir ya. Seorang laki-laki dewasa 73 tahun, 65 kilogram dengan diabetes mellitus menjalani HD. Pasien ternyata clearance kreatininnya kurang dari 5 ml per menit ya. Nah, pasien mendapatkan tobramycin 1 mg per kilogram berat badan secara IV bolus. Tobramycin itu diekskresikan lewat urin 90% dan ikatan dengan protein 10%. T setengah normalnya 2,2, T setengah eliminasi interdialisisnya 50 jam ya. Jadi T setengah normal itu kalau pasiennya fungsi ginjalnya normal ya, T setengahnya 2,2 jam. Tapi kalau pasien itu dengan gangguan ginjal itu namanya T setengah eliminasi interdialisis ya. Itu interdialisis itu antar waktu dialisis. Antar waktu dialisis itu artinya kan ya dia benar-benar menggunakan fungsi ginjalnya sendiri yang kurang dari 5 ml per menit itu ya. Itu setengahnya T setengahnya itu panjang ya, 50 jam ya. Nah, selama dialisis T setengahnya menurun drastis menjadi 8 jam. Volume distribusinya 0,33 liter per kilogram berat badan. Ditanyakan 1. Konsentrasi obat awal setelah dosis pertama.
Gimana caranya ini? Konsentrasi obat awal setelah dosis pertama kan berarti bolus kan? Bolus berarti, begitu dibolus itu konsentrasinya berapa? Itu pakai rumus apa? Dosis VD. Nanti gambarannya seperti ini ya. Ini yang A, pertanyaan A. Jadi A itu kalau digambar kayak gini, saya coba gambar. Ini, kan dia ditanyakan berapa kadar pada saat setelah dosis pertama itu di titik A ini ya. Terus yang B, konsentrasi obat tepat sebelum dialisis. Nah, dialisisnya itu akan dilakukan 48 jam setelah dosis awal. Berarti B di sini, konsentrasi obat 48 jam setelah konsentrasi awal. Saya gambarnya lebih landai, kenapa? Karena pada saat itu belum dilakukan dialisis, sehingga menurunnya kadar itu benar-benar bergantung pada fungsi ginjal pasien tersebut. Di mana fungsi ginjal pasien tersebut itu tinggal sedikit banget, clearance kreatinnya kurang dari 5 ml per menit ya. Jadi kalau digambar landai ya. Nah, setelah itu pertanyaan yang C, konsentrasi obat pada akhir dialisis selama 4 jam. Berarti dialisisnya ini antara B dan C ini dialisis dia. Antara B dan C dialisis dan waktunya 4 jam. Nah, saya gambar lebih tajam turunnya. Kenapa? Ya karena dia dialisis itu lebih efektif daripada fungsi ginjalnya sendiri. Pasti dia akan menurun drastis kadarnya, ya. Nah, menjadi C. Nah, terus pertanyaan yang D, dosis tobramycin yang perlu diberikan pada pasien pasca HD atau berarti kita akan mengembalikan ini C ke A. Ya kan? Tadi kan setelah dia HD, maka kadarnya kan akan turun di C toh. Nah, padahal kita harus memberikan konsentrasi sama dengan A ini. Maka dosis yang perlu ditambahkan berapa gitu. Berarti nanti akan diukur selisih kadar C dan A dan akan dikalikan volume distribusinya. Maka ketemu dosis yang diperlukan. Nah, sekarang masalahnya yang jawaban A adalah ditanyakan konsentrasi obat awal pada saat setelah injeksi tobramycin tadi itu ya, bolus ya, maka dosis per VD ya. Dosis per VD ya, itu dapat ketemu A. Kemudian pada pertanyaan B, konsentrasi obat sebelum dialisis yaitu 48 jam setelah dosis awal. Itu adalah di B ini. Maka dari B ini persamaan apa ini? Kalau obat itu turun kadarnya itu mengikuti order berapa? Hah? Satu Ibu. Order 1. Order 1. Oke, kalau order 1 kita mau menghitung kan berarti CP sama dengan CP0 E pangkat min KT. Iya kan? CP-nya siapa? CP-nya ya ini tadi 65 per yang jawaban A ini tadi CP-nya. Dikalikan E min KT ya. Nah, K-nya kita pakai yang mana? K-nya kita pakai K yang interdialisis ya. K dari A ke B ini loh. Kita pakai K interdialisis. K di mana belum dilakukan dialisis. K pasien itu sendiri yang fungsi ginjalnya tinggal kurang dari 5 tadi itu ya. Nah, K interdialisis kamu cara ngitungnya gimana? Tadi kan kita tahu tuh T setengah interdialisis. Berarti kalau kamu mau ngitung K interdialisis, maka tinggal dihitung aja ya. K sama dengan berapa?
ya. Pakai rumus 0,693 itu ya. Jadi pakai K itu. Nah, terus di pertanyaan yang C itu kan ditanyakan lagi berapa kadar pada akhir dialisis, berarti kadar di C ini di sini. Maka rumusnya sama, kita menggunakan CP sama dengan CP0 E min KT. CP-nya adalah dari jawaban B ini tadi. CP-nya kan yang di B itu tadi ya. Maka CP sama dengan jawaban B, CP0-nya adalah yang di B itu tadi dikalikan E min KT. Nah, K-nya adalah K dialisis. Karena kan ini tadi proses dialisis ya. Jadi K eliminasinya adalah K dialisis. K dialisis caranya juga menghitungnya pakai T setengah dialisis ya. Dikalikan T-nya 4 jam ya. Waktunya kan 4 jam tuh. Sudah, berarti ketemu. Nah, dosis yang diperlukan, pertanyaan yang D adalah berarti selisih jawaban C dikurangi jawaban A ya, konsentrasi awal dikalikan VD ya. Jadi itu adalah dosis yang diperlukan untuk habis dialisis dia ditambahin dosis itu supaya konsentrasinya balik ke konsentrasi yang awal tadi. Jadi prinsipnya cobramicin itu kan obatnya polar, pada saat proses dialisis pasti akan ada penghilangan yang signifikan. Oleh karena itu kalau mau dikembalikan ke dosis yang awal nanti berapa, dosis yang diperlukan itu menghitungnya dengan cara seperti ini ya. Oke, ini nanti akan saya share ke kalian ya. Tolong dipelajari nanti ya. Oke. Oke, kuliah saya sampai di sini, ada pertanyaan? Ketua kelasnya yang nggak masuk berapa orang hari ini? Untuk yang kelas B ada 8 orang, Ibu. Iya, tolong nanti di WA-kan ke saya ya nama-namanya, karena saya akan absen ya. Saya akan Baik. masukkan ke cyber. Oke, terima kasih. Setelah ini PPT-nya akan saya kirim ke siapa? Tolong WA ke Bisa saya ya. iya, bisa Siapa ke yang saya mau atau ke saya Syah. kirimin PPT di kelas B dan C? Baik, Ibu. Thank you. Semoga bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat untuk ujian dan juga UKAI. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi